Tuhan, selamat pagi saudara, selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita pada pagi hari ini. Hari ini kita masih ada dalam kitab Kisah Para Rasul, kita mau fokus di pasal yang ke-22, di mana di sana bercerita tentang bagaimana orang Paulus dipanggil oleh Tuhan dan dia percaya dan memberi dirinya dibaptis. Kita mau lihat, kita mau fokus di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Dikatakan di sana bahwa, lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Kita sudah tidak asing lagi dengan seorang Paulus, di mana kita tahu bersama, kita sering dengar-dengar di khotbah-khotbah di hari Minggu misalnya, atau di YouTube, sosial media ada. Kita tahu bagaimana kisah Paulus ini sebelum ia percaya kepada Yesus, di mana Paulus ini adalah seorang penganiaya orang-orang Kristen pada saat itu. Namun kita boleh melihat dari mulai ayatnya yang ke-6, di mana Paulus menceritakan bagaimana pengalamannya saat ia dipanggil oleh Yesus dan saat ia boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan hari ini kita mau melihat bagaimana saudara akhirnya Paulus, seorang Paulus yang dulunya terkenal sebagai orang yang dikatakan jahat seperti itu ya saudara, tapi Paulus akhirnya diubahkan oleh Yesus. Maka dengan dia yang sudah diubahkan, maka Paulus menyadari dan inilah waktunya untuk mengubah orang lain. Judul perikop pada pagi hari ini ialah berani bersaksi. Paulus, kita tahu bersama, setelah ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Tuhan langsung kasih mandat kepada Paulus. Di ayat yang ke-15 jelas di sana dinyatakan, sebab engkau harus menjadi saksinya. Yesus mau Paulus jadi saksi Kristus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan sikap Paulus, dia menerima dan dia mau pergi ke berbagai daerah yang Tuhan utus kepadanya. Dan ini jadi pelajaran buat kita orang-orang percaya hari-hari ini. Kita yang sudah terima firman, kita yang sudah mengaku orang-orang Kristen, kita pengikut Kristus, kita mengaku bahwa kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Apakah kita sudah jadi saksi untuk kemuliaan Kristus? Tidak usah jauh-jauh seperti Paulus disuruh pergi ke daerah A, B, C, dan D, dan seterusnya. Tapi apakah kita sudah menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita, di tempat di mana kita tinggal? Ini menjadi renungan buat kita di pagi hari ini. Seharusnya orang Kristen yang benar, orang Kristen yang tepat itu ialah berani bersaksi dimanapun kita berada. Bukankah dalam Matius 28, kita boleh lihat dulu Matius 28 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Di sana sudah jelas perintah Yesus kepada kita orang-orang percaya. Apa kata Yesus kepada kita? Dijelaskan di ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus bahkan menyatakan, pergi jadikan semua bangsa, semua orang-orang di muka bumi. Itu perintah Yesus. Namun mari kita hari-hari ini orang-orang percaya, kita mulai dulu dari hal-hal yang terkecil. Bagaimana kita boleh menjadi saksi di lingkungan kita, mungkin di tempat kita bekerja, di sekolah kita, di mana-mana saudara, di perjalanan saat kita ketemu orang, di tempat-tempat pergaulan kita, tongkrongan kita, tetangga-tetangga kita. Tidak perlu dulu jauh-jauh sampai kita mau pergi ke luar negeri, ke sana, ke sini. Tidak perlu saudara, tapi kita mari
Mulai dulu dari hal yang terkecil. Kalau Tuhan percayakan, maka kita silahkan lebih jauh lagi kita boleh jadi saksi Kristus. Amin. Lebih jauh lagi, itu sungguh-sungguh sangat-sangat memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat bagaimana Paulus boleh berani bersaksi saat dia dipanggil. Dia yang dulunya terkenal sebagai penjahat, penganiaya orang-orang Kristen, sekarang dia jadi saksi buat memuliakan pengikut, buat memuliakan Yesus. Dia menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dan mengapa Paulus berani bersaksi? Ayat yang kita mau lihat saat ini ialah di Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Mari kita buka Alkitab kita dulu di Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Mengapa Paulus berani bersaksi saat dia yang tadinya sudah terkenal sebagai orang yang jahat, kemudian dia mau berani bersaksi untuk Yesus? Mengapa? Apa alasannya? Perhatikan ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8 dalam Filipi 3. Dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Puji Tuhan saudara, pengakuan Paulus yang boleh memberkati orang-orang hingga saat ini. Di mana apa yang Paulus lakukan dulunya, dia anggap semua itu sampah, tidak berguna, sebuah kerugian. Tapi saat dia mengenal Kristus, itu jauh lebih dari segalanya. Sehingga apa? Paulus berani bersaksi. Paulus berani pergi ke tempat di mana dia utus untuk menjadi saksi Kristus. Oleh karena kita lihat tadi di Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Biarlah kita sebagai orang-orang percaya mau belajar dari seorang Paulus. Tidak peduli seberapa buruknya masa lalu kita, tapi saat kita mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mau hidup benar di dalamnya, maka jangan ragu. Jangan ragu-ragu saudara, untuk kita boleh jadi saksi Kristus. Amin. Jangan ragu-ragu untuk kita boleh memberitakan kabar baik terus kemanapun dan dimanapun kita berada. Inilah firman Tuhan yang boleh kita dengar pagi hari ini. Kiranya boleh memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.